Halo, selamat datang di video saya dan perkenalkan nama saya Siva. Kali ini saya ingin menceritakan tentang sebuah komik yang menurut saya sangat bagus. Bagi saya komik ini sangat istimewa dan komik ini memiliki genre horor dan memiliki sebuah grup kecil di aplikasi Discord, dan di aplikasi itu saya menggunakan nama Lupus. Untuk para member Kemala, halo, salam kenal, saya adalah Lupus, teman kalian curhat selama 2 tahun ke belakang kalau nggak salah. Dan bagi saya Kemala ini adalah salah satu komik terbaik karena selain eh, gimana ya, selain dia menyuguhkan format cerita yang segar, tapi Kemala juga mampu memainkan elemen ruang dan waktu. Selain itu, perwujudan lelembut yang mampu menghadirkan kesan horor di sekitar pembacanya. Seperti di gambar yang kalian lihat ini, menurut saya suasana horornya itu bisa begitu terasa. Tapi yang spesial dari Kemala adalah kolaborasinya dengan beberapa komik horor lokal lainnya. Ada Burloka, Hati Baja, Sinawang, dan juga Journal of Terror. Journal of Terror ini adalah proyek solo dari Sweta Kartika. Kemala itu adalah proyek kolaborasi antara Sweta Kartika dengan beberapa orang yang ada di dalamnya. Episode awal Kemala, dia terbangun di sebuah ruangan kelas yang asing, kosong, sepi, dan suasananya cukup membingungkan. Kondisi yang sama saya alami ketika saat sebelum saya menemukan Kemala itu. Saya sedang dalam kondisi yang bingung karena pekerjaan masih banyak, tapi hiburan atau bacaan favorit saya semuanya pada hiatus. Kalau nggak hiatus ya ada yang sedang mandek karena autornya mengalami musibah, atau ada pula yang sedang melahirkan. Nah, di saat itu saya cari cerita horor lokal melalui pencarian Google. Disitulah pertama kali saya menemukan Kemala, dan saat itu versi website. Sayangnya ketika saya membuat video ini, versi websitenya sudah tidak bisa saya temukan. Nah, dari website saya tahu Facebooknya Kemala, dan dari Facebook ini saya baru tahu ternyata Kemala ada di Webtoon. Berlanjutlah, akhirnya saya membuat eh, akun Webtoon dan membaca Kemala di Webtoon. Cerita Kemala awalnya sangat sederhana, yaitu arwah dari sebuah gadis penasaran yang mencari jati dirinya. Hal ini dikarenakan ketika Kemala sadar, itu dia tidak memiliki ingatan dari kehidupan sebelumnya. Saat itu Kemala berwujud sebuah sukma. Yang membuat Kemala semakin menarik adalah beberapa sosok lembut memiliki peran yang penting, seperti kuntil anak yang ditakuti orang dewasa. Ternyata sosoknya kerap kali menemani para bayi yang kesepian di luar sana. Seperti bayi-bayi yang ditinggalkan di panti asuhan, menangis sendirian saat tengah malam, kesepian, tanpa kasih sayang. Dan disinilah kuntilanak yang bagi orang dewasa wujudnya menyeramkan, ternyata mewujud sebagai wanita yang cantik kepada para bayi-bayi ini. Hal ini cukup selaras dengan keadaan di dalam grup Kemala. Zaman dulu kita diajarkan untuk selalu waspada dengan orang asing. Orang asing cukup sering dikonotasikan negatif dan cenderung menakutkan. Tapi melalui grup Kemala ini, para pembaca yang tadinya asing satu sama lain, gara-gara COVID kami jadi sering ngobrol. Karena saat itu beberapa di antara kami terkurung di dalam rumah, tidak bisa beraktivitas di luar akibat lockdown. Nah, kami jadi sering chatting, dan lama-kelamaan jadi sering ngobrol melalui fitur voice call yang ada di aplikasi Discord. Di season kedua ini, Kemala digambarkan sedang berlari di alam gaib. Dia sedang berusaha menyelamatkan seorang bocah yang ditumbalkan oleh bapaknya demi kekayaan. Nah, di sini Kemala menghadapi seekor siluman ganas yang memiliki dua kepala seperti berbadan seperti ular, dan iblis inilah yang akan memakan Sukma si bocah. Jadi Sukma berusaha menyelamatkan si bocah ini supaya nggak terjebak di dunia tempat para tumbal-tumbal berakhir. Nah, posisi mereka terpojok
Dan di saat terpojok itulah muncul seorang wanita yang pada akhirnya menyelamatkan Kamala dan Cakra. Kamala di sini nggak sendirian, dia bersama seorang manusia yang memiliki kekuatan gaib yang luar biasa bernama Cakra. Dan ketika mereka berdua sedang terpojok, muncullah seorang wanita misterius yang menyelamatkan mereka berdua. Kamala tidak mengenal perempuan itu karena benar-benar mereka baru ketemu. Tapi ya pada akhirnya misi mereka berhasil. Hal yang serupa terjadi pada beberapa member Kamala. Di antara para member yang bergabung di grup Discord saat itu sedang memiliki masalah yang cukup sulit untuk dijalani seorang diri. Keberadaan grup Kamala membuat kami yang sedang terpojok jadi memiliki wadah untuk saling bertukar cerita. Ada yang bermasalah dengan kedua orang tuanya. Ada yang bermasalah dengan keluarga besarnya. Ada pula yang saat itu sedang sakit keras dan mentalnya sedang down. Saya sendiri saat itu sedang bermasalah dengan ibu mertua. Saat itu bisa dibilang masalahnya cukup menyusahkan. Dengan adanya voice call di grup Discord, saya sering mendengarkan cerita teman-teman yang lain. Pelan-pelan saya ikut menanggapi dan akhirnya memberanikan diri untuk memberi saran. Walau saat itu cara ngomong saya masih berantakan untuk pemilihan kata. Tapi ada beberapa teman yang pada akhirnya mengoreksi kalimat-kalimat yang saya sampaikan dan membantu supaya bisa dimengerti oleh para member lainnya. Kami saling memberi semangat hingga pada akhirnya kami saling menguatkan satu sama lain. Awal bergabung dengan grup Kamala, saya hanyalah seorang introvert biasa yang tidak memiliki kawan di dunia nyata. Bahkan saya tidak memiliki pengalaman komunikasi, public speaking yang lemah. Dan seiring waktu berjalan, karena sering mendengarkan cerita banyak orang, saya jadi mengenal dunia psikologi dan filsafat. Dari sini saya semakin belajar banyak hal tentang sifat dan pikiran manusia. Saya membentuk sebuah grup kecil yang berisi beberapa orang yang saya rasa akrab di grup Kamala. Dan di grup ini saya berharap bisa berkembang lebih baik lagi. Season ketiga Kamala dimulai dengan kunjungan Kamala di rumah pocong wanita. Pocong ini adalah sebuah harapan supaya perjuangan Kamala menghadapi para iblis jahat lebih mudah. Karena pocong ini memiliki catatan mengenai Sulastri, salah satu musuh besar Kamala. Seorang dukun dari Timur Tengah yang luar biasa sakti dan luar biasa jahat. Awalnya Kamala berusaha merayu pocong ini supaya mau memberikan catatan pentingnya. Namun karena sebuah kesalahan kecil, pocong ini jadi marah dan tujuan Kamala jadi cukup berantakan. Selaras dengan cerita Kamala, grup kecil yang saya buat awalnya sangat berkontribusi positif. Tapi pada akhirnya beberapa di antara para member berpencar sendiri-sendiri, meninggalkan kami yang masih aktif di dalam grup. Ada rasa sedih ketika sebuah harapan pada akhirnya tidak terwujud. Tapi ya, inilah kehidupan. Tidak akan selalu berjalan sesuai dengan kemauan kita. Setidaknya, kehidupan kami sudah jauh lebih baik dibandingkan ketika awal bergabung dengan komunitas Kamala. Bagi beberapa orang, Kamala bukan hanya sebuah komik horor pada umumnya. Selain format cerita yang unik, kolaborasinya dengan komik-komik lain membuatnya jadi sebuah komik yang sangat kompleks. Alur ceritanya sering membuat gregetan. Kami, para pembaca, dibuat ikut marah dengan Sulastri dan Nyai Sulam. Narasi yang dibuat oleh Sweta Kartika mampu membuat pembaca meratapi kesedihan yang dirasakan oleh Kamala. Segala peristiwa dalam perjalanannya seolah adalah kejadian nyata di sekitar kita. Kamala memberikan banyak gambaran tentang betapa beratnya perjuangan kita untuk hidup. Kamala mengajarkan kita tentang betapa pentingnya kebersamaan. Mengajarkan pula bahwa ada manusia yang egois, yang mampu membuang semuanya ketika sudah mendapatkan apa yang dimau. Tapi di luar itu akan selalu ada orang-orang yang setia di samping kita, menemani perjalanan dan perjuangan kita. Ada sangat banyak pelajaran berharga dari cerita Kamala yang mampu membuat para pembacanya jadi lebih baik. Untuk kalian yang belum membaca komik ini, sangat saya sarankan untuk segera mencarinya di webtoon, dan kalian bisa merasakan betapa luar biasanya cerita yang terkandung di komik horor karya anak bangsa ini. Video ini saya buat sebagai ucapan rasa terima kasih saya kepada Sweta Kartika dan tim Kamala.
Terima kasih karena atas karyanya yang luar biasa hebat. 4 tahun menemani para pembaca terutama saya, dan pasti berat dengan segala deadline dan tuntutan para pembacanya, dan akhirnya komik ini juga selesai menemukan akhirnya. Tapi tenang, karena ini baru Kemala yang berakhir, masih ada Journal of Terror. Kita bisa meneror Kemala, kita bisa meneror Sweta Kartika melalui Journal of Terrornya. Tapi Journal of Terror sih formatnya novel, bukan sebuah komik. Ceritanya masih cukup mirip lah 11-12. Kalau Kemala ini berhadapan dengan iblisnya dan dukun canggih yang sudah menjadi iblis juga, Sulastri dan Nyai Sulam. Nah, sedangkan si Journal of Terror itu ada Prana dan Sukma yang berhadapan dengan sekte sesatnya, dengan manusia sesatnya di situ. Jadi ceritanya ini berkesinambungan. Yang membedakan adalah di sini di Kemala ini Sweta Kartika memiliki tim Kemala, dan di Journal of Terror itu adalah project solo dari Sweta Kartika. Tapi rasa ngerinya sama. Dan ada juga versi noise, itu Journal of Terror juga, judulnya Kelana. Di situ Prana bercerita tentang Prana yang seorang diri menjalani kehidupan sehari-harinya. Sekian video kali ini, sharing tentang pengalaman melalui sebuah komik, dimana saya ingin berbagi dengan kalian, dimana hanya dari sebuah komik pada akhirnya bisa berpengaruh dengan kehidupan saya terutama, dan juga beberapa member yang lain. Jadi sangat relevan dengan istilah buku adalah jendela dunia. Melalui buku ini saya bisa berinteraksi dengan banyak orang, dan dari buku ini saya akhirnya belajar tentang psikologi, belajar tentang filsafat, dan mengenal apa itu human behavior. Dan komik ini sedang digarap versi animasinya yang akan tayang di tahun 2025 di bioskop-bioskop, entah itu nanti cuma di CGV atau sampai di 21 juga. Ya, ini sangat layak kita nantikan. Terima kasih untuk para member Kemala. Mungkin beberapa dari kalian masih ingat dengan username Lupus. Sayalah orang itu, dan berkat kalian kehidupan saya juga jadi lebih baik, dan saya rasa beberapa di antara kalian juga pada akhirnya menemukan jalan hidupnya masing-masing. Untuk yang sudah lost contact dengan saya, semoga video ini bisa mempertemukan kita kembali, dan sampai jumpa di video berikutnya. Satu hal yang tak kuasa untuk kau pahami, sepi sendiri dalam puisi, seuntaian kalimat cipta memilih mati, kala senyummu terbawa pergi, mati perlahan, langkah terlantunkan, keadaan yang tidak Tuhan iakan, rindu yang sengaja kau tinggalkan, kita satu sama lain